Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf, kemarin kami dihubungkan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni atau Abi Halim. Beliau saat ini berhalangan karena masih mengurusi daripada santri-santri baru di pondok pesantren beliau. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, selalu manfaat ilmunya, barakah untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk pembahasan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Saur At-Tirmidzi yang dikenal dengan Imam Tirmidzi. Kitab ini mungkin kitab yang tipis, namun diakui seluruh daripada ulama sedunia. Sebab kenapa? Karena kitab ini menghimpun beberapa syama'il kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengenal jauh lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib mungkin untuk kita memiliki daripada kitab tersebut. Bahkan sudah banyak diterjemahkan. Dari kitab itulah kita bisa tahu makannya Rasulullah seperti apa, minumnya Rasulullah seperti apa, pakaian Rasulullah seperti apa, berjalannya Rasulullah, cincinnya Rasulullah, makanan kesukaan Rasulullah, minuman kesukaan Rasulullah, semua dibahas dalam kitab ini. Sehingga ulama mengatakan, barang siapa orang yang memiliki kitab ini di rumahnya, maka seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara atau hadir di dalam rumahnya. Nah, kita tidak akan bisa menghatamkan secara sekaligus. Yang ingin kami ambil hanya beberapa bab saja, di antara lain adalah pakaian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit banyaknya manfaat dan kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kata lain selain kebahagiaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita mengikuti Rasulullah. Kuncinya memang di dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau memang kita ingin memperoleh cintanya Allah itu justru dengan mengikuti Rasulullah. Dalam hadis qudsi saja disebutkan, tidaklah senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnahnya hatta uhibbah, sampai aku bisa mencintai dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini bagaimana riwayat-riwayat hadis Nabi tentang seperti apa pakaian Rasulullah atau pakaian, jenis pakaian apa yang pernah dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala babu ma jaa'a fi libasi Rasulillah. Qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi ila an qala an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat kana ahabbu siyabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Hadis riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata kana adalah, dikatakan oleh ulama kananya di sini lil mudawamah wal istimrar. Kananya itu berketerusan, selalu, continue, adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa, yaitu qamis atau kita nyebutnya baju gamis. Disinilah menepis benar-benar ya secara mutlak pendapat yang mengatakan bahwa gamis itu hanya bagian dari tradisi.
Apalagi dikatakan juga sebagai hanya pakaian orang Arab, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling suka pakaian yang beliau kenakan itu tidak lain adalah gamis. Ya, pakaian yang seperti ini yang panjang. Dalam riwayat yang lain, ya dalam jalur riwayat yang lain tapi masih dari Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ahabbu siyab al-qamisa. Ya, dikatakan bahwa qamis, ya dalam syarahnya, ma yalbisuhun nasu minal kutan awil wal qutnu was-suf wal khuz wal quz wa amma satur falaisa minat siyab. Jadi gamis itu adalah yang dipakai oleh manusia yang terbuat dari kain kutan, kain linen atau kutun, ya katun. Jadi katun ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Atau juga dari suf, dari wool, biasanya dari kulit-kulit binatang. Ya, pakaiannya itu panjang, ya seperti inilah gamis. Tapi nanti juga ada riwayat gamisnya seperti apa, ada yang tidak memakai kancing, ada yang memakai tali. Kadang ada bondel gamis pakai tali, Pak ya. Ternyata di situ ada riwayat hadis juga Rasulullah pernah memakai gamis yang memakai tali. Jadi pengikatnya itu bukan kancing tetapi tali. Seperti itu. Dua hadis menyatakan di sini bahwa pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-qamis, yaitu baju gamis. Jadi ada yang membedakan di sini, dikatakan bahwa as-satur, penutup, itu bukan bagian daripada pakaian. Jadi ada yang mengatakan bahwa gamis ini yang panjang, ada juga yang luarannya itu adalah jubah. Ada juga nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah dari Rum, ya dari Romawi, ya hadiah daripada raja-raja dari Romawi. Kalau di dalam kitab Kasyifatus saja ada hadis yang menyatakan bahwa pakaian terbaik kita yang paling sempurna yang kita lakukan dalam sholat, yang paling sunnah itu adalah dia memakai gamis, kemudian memakai luaran gamis yaitu jubah, kemudian memakai rida dan memakai imamah. Nah itu yang paling sempurna. Cuman kalau kita pakai tiap hari, kata orang mau kemana ini, mau ceramah. Orang taunya mau ceramah doang, ya. Sebab tapi itulah pakaian yang paling sunnah setiap hari. Termasuk nanti di sini juga ada imamah Rasulullah, sorbannya Rasulullah, izar sarungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pakai sarung juga. Di zaman Nabi sudah ada sarung, tapi belum ada mereknya. Kalau sekarang mah udah ada BHS, ada Wadimor, ada gajah apa? Gajah diri atau gajah duduk tuh? Ya, gajah duduk segala macam lah. Ya, jadi 3 hadis menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai gamis, bahkan termasuk pakaian favorit, ya ahabbus siyab. Ya, kalau seandainya ada pakaian yang lebih baik lagi, tentu itu akan dipakai oleh Rasulullah. Tapi dari sebanyak pakaian, ya kenapa mesti gamis? Ya wallahu a'lam. Tapi memang ini riwayat hadisnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah memakai gamis, amin. Karena ini adalah pakaian daripada Rasulullah dan pakaian daripada salafun salihun. Ulama-ulama, masyayikh dari dulu semuanya memakai gamis sudah. Hatta masyayikh kita, ya ketika di pesantren itu jarang ya tidak memakai gamis, selalu memakai gamis. Ya, kadang kita kalau gamis pakainya ke masjid doang, Pak. Coba pakai gamis pakainya ke mall. Kira-kira berani nggak? Pakai gamis tapi ke mall. Wah, dilihatin malaikat dari mana ini, masya Allah. Ya, berpegang teguh pada sunnah. Ya memang berat di akhir zaman. Berpegang teguh pada sunnah, kata Nabi, kaqabdil jimar, seperti orang yang menggenggam daripada bara api. Hanya sedikit orang-orang yang istiqomah, yang konsisten untuk memegang sunnah Nabi di akhir zaman. Tapi pahalanya dikali lipatkan daripada derajat orang-orang terdahulu. Ya, dikali lipatkan dengan derajat orang-orang terdahulu. Bahkan dikatakan falahu mi'atu syahid, sampai pahalanya seperti derajat 100 orang yang mati syahid. Kalau kita bisa sunnah, memegang sunnah di akhir zaman. Naam, riwayat berikutnya dari Sayyidatuna Asma binti Yazid qalat
kana kummu qamisi Rasulillahi ila rusghi, adalah kum, ujung daripada lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila rusghi, sampai kepada rusuh. Apa itu rusghu? Mafsal ma bainal kaf wa dhira, pemisah antara telapak tangan dengan pergelangan. Berarti pergelangan antara sini, ini namanya zira, ini kaf, di sini ada tulang namanya mafsalnya, ini namanya rusghun. Berarti gamis Rasulullah itu sampai rusuh, sampai segini saja. Ya, jadi nggak sampai terlalu panjang, atau juga sampai sini misalnya lengan pendek. Nah itu tidak. Jadi memang pakaian paling enak udah sampai di sini, kagak kegedean, kagak kekecilan. Kalau kita pakai di dalam sholat pakaian yang terlalu lebar, itu bisa jadi makruh karena mengganggu diri kita, bahkan mengganggu kekhusyuan kita. Atau memakai pakaian yang terlalu sempit, dhayiq misalnya, itu juga makruh. Kenapa? Menyulitkan kita. Sholat pakai celana lepis, wah pas sujud repot itu. Ya, kadang sininya kena atau ininya harus ditarik dulu. Jadi pakaian Rasulullah itu untuk lengannya sampai rusuk. Untuk lebarnya wallahu alam tidak disebutkan, tapi panjangnya sampai pada pergelangan saja. Tapi yang namanya size model terkadang mengikuti daripada daerah-daerah tertentu. Bagi daerah-daerah tertentu mungkin dianggap wajar, tapi kalau kita bawa pada tempat yang lain, daerah yang lain, akan terlihat aneh. Orang-orang Sudan biasanya itu kalau pakai gamis atau model gamisnya Pak, dari sini kecil, lengannya itu gede, ya panjang dia. Itu kalau tahlilan bisa ngumpetin jeruk, berkat ada di situ semua. Kayak zaman Nabi, orang Badui itu bawa biawak di lengannya. Biawak aja segede apa, ditaruh di sininya udah ditenteng-tenteng aja biawak. Nah kalau kita yang pakai jadi lucu. Benar juga kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatu Saja, termasuk memakai imamah. Imamah juga kita setarakan dengan tradisi atau dengan adat masing-masing. Seperti apa adatnya, bagaimana gitu. Kita nggak akan bisa mempaskan ketika misalnya imamah orang-orang Arab dipakai di sini misal. Orang Arab gede, mukanya lebar, imamahnya gede. Kita muka kecil, pakai imamah, kayak ban Vespa jatuhnya jadinya. Nah, kalau yang pas-pas begini enak, jadi disesuaikan semuanya. Ya, munasib fi kulli makan jadi. Naam, ila rusghi. Jadi sampai kepada pergelangan saja. Kalau kita mau buat baju, pilih baju ya. Nah, itu bagusnya udah yang pas semuanya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian riwayat dari Sayyidina Muawiyah bin Qurrah an abihi, dari ayahnya. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah fi rahtin, di dalam satu kelompok. Rahtun ini ashiratul rajul min ahli. Jadi ada perbedaan kelompok antara jamaah, taifah, rahtun. Itu beda-beda tuh. Ada jamaah, ada rahtun, ada taifah. Kalau rahtun itu kurang lebih kelompok bilangan 10 ke atas. Jadi aku mendatangi Rasulullah di dalam satu gelombang, satu kelompok 10 orang ke atas, min Muzayyinah, dari satu tempat namanya Muzayyinah. Tujuannya apa? Linubayi'ahu, untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu la mutlaq, dan sesungguhnya aku lihat gamis Rasulullah itu la mutlaqun. Mutlak ini diartikan zir qamisuhu mutlaq, gamis yang memakai kancing atau gamis yang tak berkancing. Ada dua riwayat mengatakan gamisnya tidak berkancing, jadi langsung saja pada leher, atau kancing gamisnya itu dari tali. Ini yang saya katakan riwayat. Jadi kalau ada model-model gamis yang pakai tali misalnya, nah itu ternyata riwayat dari Muawiyah bin Qurrah daripada ayahnya. Ya, gamis yang tali, kancingnya itu tali. Fa adkhaltu yadiya fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Aku masukkan tanganku di kantong atau di gamis Rasulullah dalam famasastul khatam, maka aku menyentuh, memegang daripada khatam. Apa khatam? Tanda kenabian yang berada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu punya
namanya khatamun nubuwah. Jadi kalau dibaca khatim itu bisa diartikan penutup atau cincin. Khatam juga sama. Khatamun nubuwah itu sebesar telur burung merpati. Ada di antara katif pundak Rasulullah di sini. Hanya beberapa orang saja yang pernah menyentuh, bahkan melihat secara langsung. Ya, ada di belakang. Bukan cacat, Pak, bukan tumor juga. Jangan kita bilang itu tumor. Itu menjadikan satu tanda kenabian khususnya bagi ahlul kitab, bahkan di saat Nabi di masa kecilnya. Bahkan ketika Rasulullah ingin ke Syam bersama Abu Thalib, kenapa tahu bahwasanya dipastikan bahwa ini adalah Nabi akhir zaman, itu yang dilihat adalah khatamnya di sini. Ya, khatamun nubuwah. Nah, ini diantaranya adalah sahabat yang pernah menyentuh daripada khatam an-nubuwah yang berada di punggung Rasulullah, ka'azzaril mirjal, seperti apa namanya telur burung merpati. Ya, enggak terlalu besar, enggak juga kecil, benjolan saja di belakang. Itu dimiliki oleh Rasulullah. Sahabat itu memperhatikan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai nanti di awal bab ini saja sifat tentang khalqiyah. Kalau kita ingin membayangkan wajah Rasulullah itu seperti apa, Pak? Nah, ini ada di dalam kitab ini. Jadi Rasulullah itu wajahnya tidak terlalu lebar, oval, tidak terlalu panjang juga. Rambut beliau tidak terlalu lurus lembut, tidak juga ja'ad, tidak terlalu keriting. Kemudian tinggi beliau tidak seperti orang yang tinggi sekali atau terlalu pendek, tidak, semuanya serba pertengahan. Orang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah nggak mau, bahasa Betawinya melengos lagi udah. Sampai ada sahabat itu setelah tahu meninggalnya Rasulullah, mendengar berita wafatnya Rasulullah, langsung menadahkan tangan ke atas berdoa kepada Allah, Allahumma rfa' basari, ya Allah angkatlah pandanganku hatta la ara ba'da ara habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai aku tidak ingin melihat setelah aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kesitunya cintanya, minta dibutakan agar terakhir yang dilihat di dunia itu hanya terbayang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitab ini. Masya Allah. Naam. Jadi riwayat di sini Rasulullah pakai baju gamis, ya, yang tadi ada yang mengatakan tidak berkancing atau terbuat kancingnya itu dari tali. Kemudian riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat masyhur, ya, khaidim Rasulullah, ya, 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah selama di Madinah. Beliau mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kharaja, keluar, wa huwa yattaki ala Usamah, beliau bersandar di atas Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah, ayahnya Zaid, ya, Zaid bin Sabit yang dulu pernah diangkat menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya anak bernama Usamah bin Zaid. Alaihi saubun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah lagi bersandar dengan Usamah bin Zaid dan dilihat oleh Sayyidina Anas bin Malik, beliau memakai baju, ya, qitriyun. Apa qitriyun di sini? Sejenis jubah yang tebal dari qitrun. Qitrun di sini adalah satu daerah di daerah Bahrain, ya, namanya desa Qitir. Jadi nama pakaian dinisbahkan kepada nama tempatnya, ya. Wa ahsanus siyabil qitriyah nisbatan ilaiha. Di sini dikatakan qad tawashshaha bihi. Bajunya itu jubahnya tebal dari qitri dan terbuat dari kapas yang bergaris dengan perhiasan-perhiasan yang bagus. Mungkin bisa diartikan ini adalah bordir zaman dulu, ada corak-coraknya. Ada corak-coraknya. Qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Maka Rasulullah SAW sholat dengan baju tersebut bersama Usamah bin Zaid dan juga dengan Sayyidina Anas bin Malik. Tentu daripada perhiasan atau coraknya di sini tidak sampai begitu banyak yang sampai mengaburkan daripada kekhusyuan kita. Memang yang paling bagus pakaian yang dipakai dalam sholat itu yang tidak bergambar, ya,
Bahkan kalau yang bergambar itu bisa jadi makruh. Ya, sholat pakai kaos partai. Wah, pakai kaos partai. Jadi imam lagi. Wah, semua sok pertama baca itu makruh kayak begitu. Coblos saya akan begini. Nah, itu makruh semuanya. Hanya corak-corak sedikit atau mungkin bordir-bordiran itu wajar. Karena nanti juga ada riwayat Rasulullah punya sorban dari Yaman yang berwarna-warni. Ya, yang berwarna-warni. Tentu warna-warninya itu tidak terlalu mencolok, yang hanya sekedar kombinasi dari satu warna dengan warna yang lainnya. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah memakai pakaian qitri, ya, yang dinisbahkan dengan Qitriyah, desa daripada Qitir di daerah Bahrain. Kemudian riwayat dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah iza stajadda sauban, apabila beliau memakai pakaian yang baru atau sesuatu yang baru, al-jadid minasiyab, sammahu bismihi, akan menamai pakaian tersebut dengan namanya. Memakai pakaian tersebut dengan namanya. Maksudnya gimana? Seandainya itu di atas kepala, maka dinamai imamah. Oh, ini namanya gamis, ini namanya rida. Jadi dirincikan. Secara umum malbas artinya pakaian, tapi dirincikan. Ada yang namanya gamis, ada namanya rida atau burdah, ada yang namanya imamah, seperti itu. Summa yaqul, nah ini berkaitan dengan adab kita memakai pakaian. Kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ini doa memakai pakaian. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, segala puji untuk engkau, kama kasautanihi, sebagaimana engkau memakai pakaiani aku. Karena memang di dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi, wahai hambaku semuanya, innakum uryan, sesungguhnya kalian itu pada dasarnya adalah telanjang, tidak memiliki pakaian, lalu aku berikan pakaian untuk kalian. Kalian semuanya dalam keadaan lapar, aku berikan makan kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tidak ada salahnya bersyukur kepada Allah dengan pakaian-pakaian yang kita gunakan. Tentu dengan memakainya memulai dengan tangan kanan terlebih dahulu. Karena Rasulullah yuhibbut tayamun, menyukai yang kanan, ya, dari setiap keadaan yang baik. Pakai baju kanan dulu, pakai celana misalnya kita kanan dulu, pakai sendal kanan dulu, tarajul, nyisir, kalau rambutnya rada gondrong kanan dulu. Nah, belah tengah ada tuh, baru kiri. Mandi aja sunnahnya untuk janabah juga kanan terlebih dahulu. Jadi yuhibbut tayammum. Bahkan pernah diceritakan, ya, Rasulullah SAW minum, biasa sahabat kalau udah Rasulullah habis minum akan berebut dengan bekas daripada minuman beliau, seperti santri-santri yang berebut minuman kiai. Ya, kalau minumannya berebut tapi nyediainnya cuma satu orang, pada malas tuh. Padahal pahalanya gedean yang nyediain. Itulah santri kadang. Kalau udah bekas minum kiai pada berebut, nyediainnya malas gitu. Ya, Rasulullah habis minum, di samping kanan beliau ada sahabat yang tidak terlalu mungkin dikenal, sahabat yang biasa. Di kiri beliau ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal? Sayyidina Rafiq, ya. Orang pertama kali beriman, selalu bersama dengan Nabi, ya, bahkan meninggal di samping jasadnya Nabi. Setelah beliau minum, Sayyidina Umar mengatakan, mengisyaratkan, zaka Abu Bakrin ya Rasulullah. Itu ada Abu Bakar, cuman berada di samping kiri. Tapi Rasulullah setelah minum tetap memberikan kepada sahabat yang berada di sebelah kanan. Walaupun itu sahabat tidak terlalu dikenal. Kenapa? Karena beliau sangat cinta, menyukai kepada sesuatu yang kanan. Ashabul yamin lah. Ya, mudah-mudahan sebagai tafaul optimis, orang-orang golongan kanan ini adalah orang-orang yang akan selamat nanti di akhirat. Jadi ini dalam memakai pakaian. Pakaian itu ada nama-namanya. Rasulullah SAW iza stajadda sauban sammahu bismi, imamah, qamisan, au ridaan. Naam. Kemudian riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ahabbas siyab ila Rasulillah al-habirah, adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah al-habirah. Ma ma'na al-habirah?
dalam syarah gharibnya darbun min durubil Yaman min munammar, ya, satu jubah dari Yaman yang terbuat dari kapas. Ini pakaian Rasulullah ternyata banyak ya Pak, ya, riwayatnya. Tapi ingat, riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika meninggal dunia hanya memakai dengan 2 kain yang kasar, sehingga sahabat itu nangis ketika ditunjukkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah Nabi kalian yang meninggal hanya dengan 2 kain, ya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah memakai kain, memakai sarung maksudnya, dengan kain yang terbuat dari bahan yang begitu kasar, ya. Jadi pakaian itu kemana semuanya? Ya entah mungkin langsung diberikan kepada orang-orang atau kepada para sahabat seperti itu. Dan yang pakaian bagus itu juga rata-rata adalah hadiah dari raja, dari yang lainnya seperti itu. Di sini riwayat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Aku melihat dari Abi Juhaifah. Abi Juhaifah dari ayahnya an abihi. Saya teringat cerita Abi Juhaifah. Abi Juhaifah ini orang yang habis makan saridah, habis makan bubur, kenyang, enak, buburnya dari daging gandum dicampur aduk, habis kenyang, dipanggil oleh Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah. Ketika berhadapan dengan Rasulullah, Abi Juhaifah yatajasya, bersendawa. Kita habis makan kan wajar biasa. Begitu kan? Begitu. Depan Rasulullah Abi Juhaifah. Lalu kata Rasulullah, "Ya Aba Juhaifah, kuffa hadza." Tahan itu sendawamu. Karena sesungguhnya orang yang banyak kenyang di dunia nanti akan lapar di akhirat. Ya Allah, ngeri nih hadis sebenarnya. Orang yang banyak kenyang di dunia akan banyak lapar di akhirat. Ini kita sering kenyang banget, malah nggak betah kalau lapar, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ya makanya iringi dengan ibadah, iringi dengan sedekah, iringi dengan memberikan makan orang lain. Mudah-mudahan kita kenyang di dunia dan kenyang juga di akhirat. Abi Juhaifah setelah dibilang begitu sama Rasulullah, Pak, sampai meninggal makan nggak pernah bersendawa. Setelah saat itu aku mendengar Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan sendawa yatajasa itu sampai aku meninggal dunia. Berarti gimana ceritanya makan nggak pernah sampai sendawa? Kita kalau belum sendawa belum berhenti. Nah ini masalahnya. Bahkan udah sendawa masih lanjut terus aja, nambah lagi karena enak mungkin. Ya, Sayyidina Abu Juhaifah nggak mau makan sampai sendawa. Berarti hanya sadur romak, makan yang hanya mungkin 2 suap saja, sekedar untuk girangin usus doang kali ya. Udah langsung beraktivitas lagi. Sayyidina Abi Juhaifah mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakai hullatun hamra. Hullah ini bisa diartikan adalah pakaian, entah itu gamis, entah itu sorban atau imamah yang berwarna merah. Ka'anna anzuru ila bariqis saqaihi, seperti aku melihat kilat yang menyambar. Saking Rasulullah indahnya. Hullatin hamra, memakai pakaian berwarna merah. Ada riwayat, cuman terlalu ngejreng ya, laki-laki pakai merah gitu. Wah, tapi boleh aja. Tapi sebagian mengatakan dalam riwayat dikatakan bahwa merah itu adalah warna syaitan. Tapi kenapa Rasulullah pakai? Nah, ini gimana nih? Nah, di sini dikatakan bahwasanya hanya libayanil jawaz, hanya untuk Rasulullah menjelaskan kebolehan, boleh-boleh saja memakai baju berwarna merah. Khusus laki-laki, perempuan bebas dia. Ya, yang penting syarat daripada pakaiannya itu adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Jadi pakai merah boleh-boleh aja, asal jangan dijadikan sebagai pakaian utama. Ini setiap hari gamisnya merah aja, sampai dijulukin misalnya, wah nih Ustadz merah nih, ada tuh kayak begitu. Ya, haji merah misalnya, wah kiai merah misalnya, ada. Ya tapi ya jangan. Tapi Rasulullah SAW justru lebih banyaknya itu memakai putih. Nanti di sini ada kelebihan daripada memakai pakaian berwarna putih. Ya, berwarna putih. Riwayat dari Abi Ramsah, ra'aitun Nabi SAW alaihi burdan akhdaran. Aku melihat Nabi SAW dan beliau ya memakai 2 daripada kain atau sorban yang berwarna hijau. Nah, dari sini nih hijau, ada riwayat hijau.
Kalau orang dulu kadang warna saja ada maknanya Pak ya. Ya, kalau kita ngobrol sama kiai-kiai terdahulu kadang warna itu ada maknanya, ada syaratnya. Entah maknanya seperti apa. Wallahu a'lam. Kemudian riwayat yang lain. Nah, ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Alaikum bil bayadi minas siyab. Ya, hendaklah kalian memakai pakaian putih, berwarna putih. Mau gamis, mau apa, khususnya di hari Jumat. Kalau kita cuma punya satu pakaian putih, udah jangan dipakai di hari selain hari Jumat. Hari Jumat pakaiannya adalah hari pakaian putih. Apalagi untuk khatib yang sunnah mubalaghah, lebih pakaiannya dari pakaian makmum. Kadang kita miris ngelihat di masjid-masjid makmumnya pada pakai gamis putih, khatibnya pakai kemeja, khatibnya pakai batik misalnya. Nah ini mukhalif namanya, berbalik dengan sunnah. Yang sunnah itu khatib pakaiannya lebih daripada pakaian makmum. Liyal bisaha ahya'ukum. Pakaian putih itu untuk dipakai orang-orang yang hidup di antara kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan mengkafankan daripada mayit-mayit kalian. Fa innaha min khiyari siyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian, kata Nabi. Ya, bahkan dikatakan sebagian ulama al-bayad nisful jamal, warna putih itu setengah daripada keindahan, setengah daripada kegantengan. Yang tadinya muka kita pas-pasan hitam, kalau pakai putih cakep aja udah Pak. Nah makanya ini satu kelebihan daripada pakaian berwarna putih, netral. Ya, pakaian yang berwarna netral, bahkan bisa lebih mengingatkan kita terhadap kematian. Terakhir ya, Rasulullah SAW bersabda dari Sayyidina Samurah bin Jundub, ilbasul bayad, pakailah berwarna putih, pakailah pakaian berwarna putih, fa innaha adhar, karena sesungguhnya itu lebih bersih, wa atyab, lebih baik, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah daripada mayit-mayit kalian. Nah, kemudian riwayat terakhirnya Rasulullah memakai jubbah. Nah, ini luaran daripada gamis, rumiyah, dari Rum, Romawi, doyiqatal kummain, yang sempit daripada kumnya. Jadi kumnya itu hanya segini doang, tidak bisa disingkirkan, tidak bisa digulung belakang. Kenapa? Karena saking sempitnya. Saya dulu waktu Multaqo Habib Umar tahun 2008 jadi panitia anak-anak azan di sana, pernah melihat Habib Umar bin Hafiz itu memakai jubah yang memang kecil sininya. Nah, berarti itu ngikutin hadis daripada jubah Rum. Ya. Kalau sekarang dikiaskan, mungkin yang memakai kancing di sini. Sebab kalau misalnya di sini ya pakai kancing, kita nggak bisa menggulung. Nah, itu termasuk daripada doyiqatal kum. Itu juga yang dipakai oleh Syekh Amin Al-Malisi, murid daripada Syekh Nuruddin di Malaysia. Beliau kalau pakai gamis pasti di sininya ada kancing. Kenapa? Mungkin ikut daripada riwayat dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah memakai jubbah atau memakai gamis ya, yang doyiqatal kummain, yang sempit daripada lengannya di tangan beliau. Itulah beberapa riwayat-riwayat yang begitu banyak dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah tentang pakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa kita mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ustaz, Silakan Pak. kalau cara minumnya Rasulullah gimana Ustaz? Cara minumnya Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim, diminum, dijauhkan alhamdulillah, bismillah, dijauhkan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kelamaan Ustaz udah aus duluan ya. Ya kalau mau dapat sunnah ya begitu, itu seperti itu. 3 kali dengan nafas, dengan nafas maksudnya tadi 1 bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, seperti itu. Jangan langsung gluguk tenggorokan kayak dispenser, gluguk minum sampai begitunya. Ya, tentu dalam keadaan duduk. Dalam keadaan diri boleh kalau kepepet. Karena ada riwayat juga Rasulullah minum diri. Ada kirbah, apa namanya? Kendi.
yang tergantung. Rasulullah masuk di salah satu rumah sahabiah, Rasulullah langsung minum itu. Tapi tuan rumahnya nggak senang ngelihat Rasulullah minum dalam keadaan diri, langsung dicopot itu. Tapi selebihnya banyak riwayat Rasulullah minum dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Kalau memang nggak memungkinkan untuk kita duduk atau jongkok, ya diri nggak apa-apa. Di kitabnya Habib Hasan Syatiri Amalul Yaum wal Lailah ada doanya kalau kita minum diri. Ya, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi syaribal ma'a qa'iman wa qa'idan. Semoga Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad yang pernah meminum dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, sambil jempol kakinya digerak-gerakin. Nggak tahu hikmahnya apa, saya wallahu alam. Itu ada di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, baca salawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi syaribal ma'a qa'iman wa qa'idan. Tapi selebihnya Rasulullah minum dalam keadaan duduk. Apalagi makan, enggak ada riwayat dalam keadaan diri, enggak ada. Makan semua dalam keadaan duduk. Bahkan duduknya Rasulullah seperti duduknya hamba. Aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Saya duduk seperti duduknya hamba. Saya makan seperti makannya hamba. Makanya makan sunnahnya kaki diangkat, kata Syekh Nuruddin. Ya begini ya. Sebenarnya makan begini kan? Ya. Kenapa? Ini duduknya seorang hamba di zaman dulu, karena dia akan bersiap-siap untuk dipanggil oleh tuannya, jadi gampang berdiri seperti ini. Nah, makanya duduknya seperti ini dan lebih merapatkan. Kalau kita makan duduk ya boleh juga. Cuman kalau orangnya gede-gede, gemuk-gemuk, bersila, nampannya kecil, sempit jadinya Pak. Paha ketemu paha seperti itu. Itu minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Oh. Saya bagian kemahasiswaan di kampus dan saya sampaikan itu ke mahasiswa, tapi mereka ada aja. Baik, baik. Baik. Jadi paha termasuk aurat, itu udah mutlaknya. Ya, karena aurat untuk laki-laki dari minas surrah ila rukbah sampai pada lutut. Lututnya sendiri sampai lutut, lututnya enggak. Tapi ulama mengatakan malayati muwajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi dimasukkan sampai lutut udah. Paha itu juga termasuk aurat. Tapi ulama nih dalam fikih membagi aurat, ada yang kabir, ada yang sogir gitu. Ada aurat yang utama yang besar, ada aurat yang kecil. Nah, paha itu masih dikatakan untuk laki-laki aurat yang sogir, aurat yang kecil. Sehingga kalau terbuka dalam keadaan tidak disengaja itu nggak apa-apa. Tapi kalau main futsal itu sengaja, masih bisa ditutupin pakai celana training panjang dengan yang lainnya, seperti itu saja. Jadi riwayat memang benar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar pernah tersingkap daripada pahanya? Karena beliau kalau memakai sarung, Pak, itu suka kedodoran juga kadang. Postur beliau tinggi kurus, tapi kurusnya Sayyidina Abu Bakar itu beliau menggendong Rasulullah sampai kepada bertemu di Gua Sur, menginap dalam kejaran Quraisy ketika hijrah. Itu Sayyidina Abu Bakar itu. Makanya jasanya tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti dalam hadis tentang isbal, pakaian yang menjulur sampai ke bawah mata kaki, Sayyidina Abu Bakar risau, bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Karena aku selalu pakai pakaian yang selalu ke bawah mata kaki. Kata Rasulullah, lasta minal khuyala, engkau bukan termasuk orang yang sombong. Intinya pakaian yang menjulur sampai ke bawah, sampai nyengser bahasanya, di situ ada kesombongan, itulah yang haram. Kalau tidak, ya hanya makruh saja, karena itu pakaian daripada raja-raja terdahulu. Bisa dikatakan seperti pakaian pengantin. Pakaian pengantin itu bukan menjulur ke bawah lagi, pakaian perempuannya 2 meter ke belakang, mubazir, kayak hordeng udah diseret-seret begitu sampai di belakangnya megangin aja begitu. Ya itu mubazir begitu. Ya cukuplah udah sampai kakinya tertutup, nggak usah sampai nyengser begitu. Nah itu tuh kalau di situ dia ada niat untuk sombong, bisa jadi haram. Nah, jadi paha itu bagian dari aurat yang kecil lah, tapi tetap dijaga. Karena itu menjatuhkan daripada muruah kita.
menjatuhkan daripada harga diri kita. Kalau seorang periwayat hadis sudah kebuka mulu pahanya, udah hadisnya udah nggak bakal diterima itu udah ya seperti itu. Nah, ada lagi yang lain? Satu Rusli. Mengenai gabis, kan ada yang kancing ada bertali. Nah, kalau kerahnya gimana? Kalau kerahnya tidak spesifik disebutkan ya, apakah ada atau tidak kerahnya. Ya, jadi hanya sebagai kancing dengan tali saja kalau di sini dikatakan. Ya. Apakah kerahnya begini atau yang tidak ada kerahnya, atau jubah-jubah Maroko yang pakai kupluk. Nah, Maroko biasanya pakai kupluk. Mungkin karena dingin juga ntar bisa diginiin gitu. Wallahu a'lam. Ya, itu kadang tadi saya katakan tergantung dengan kondisi daripada masing-masing tempat seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir? Cukup? Insyaallah. Silakan. Kalau untuk peci Pak Ustadz, apakah itu memang tradisi atau emang untuk ini aja? Peci di sini dalam bahasa Arabnya adalah kolan suah, dan itu memang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan syarat daripada imamah kata ulama, dia memakai peci dulu, peci baru sorban atau kain yang dililit. Ya, kalau nggak memakai peci tidak dinamakan imamah. Ada orang pakai imamah tapi nggak pakai peci, nah itu lucu malah. Kebetulan palanya botak, licin banget di sininya. Tinggal pakai guna kayak orang sakit jadinya diperban. Nah, jadi peci ada tetap memang riwayat, ya. Itu sunnah berarti. Itu memang sunnah, bukan tradisi. Bahkan kalau untuk thalibul ilm wajib peci, ya itu wajib buat thalibul ilm, ya. Apalagi juga buat masyayikh, ya, buat guru-guru, buat kiai, itu wajib. Di dalam bab tentang uzur sholat berjamaah, ya, di kitab fikih, uzur sholat berjamaah, kalau seorang syekh misalnya kehilangan imamahnya, ya, kemudian dia boleh untuk sholat di rumah, tidak keluar masjid, itu menjadikan uzur buat dia. Kenapa? Kalau dia keluar tanpa imamah yang sudah biasa pakai imamah, itu bisa mengurangi daripada muruah dia. Lebih baik dia sholat di rumah sampai ke situnya. Paham ya? Misalnya udah biasa pakai imamah nih, oh imamahnya hilang, gimana? Udah sholat di rumah, itu bagian dari uzur. Jadi nggak usah keluar untuk ke masjid sholat berjamaah. Ya, kita jangan pakai dalil begitu. Kita kadang pakai, kadang enggak. Ya. Ini bagi yang udah istiqomah. Kenapa? Karena ulama itu udah ngerasa bahwa kalau keluar nggak pakai imamah, yang sudah biasa pakai imamah, itu udah jatuh daripada muruahnya. Luar biasanya begitu. Ya, masya Allah. Sampai ke situnya. Ya, jadi kembali pertanyaan, bahwa peci itu adalah sunnah. Seperti apa, bagaimana pecinya Rasulullah SAW? Ya ada nanti di dalam riwayat, ya, yang jelas ya, tergantung dengan zaman terdahulu. Tidak disamakan seperti kita, apalagi sampai peci hitam kita, peci Soekarno. Kata orang Arab kan peci hitam, peci Soekarno. Wah, bisa nyimpen duit di sininya tuh. Orang dulu nyimpen duit di sininya. Ya, iya, masya Allah. Ya. Taib, cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.